Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Iya, Dok. Silakan Makasih. duduk. Dengan Mbak siapa? Mbak Mega, Dok. Mbak Mega. Iya. Oke Mbak Mega, ini di sini kita mau periksa berat badan dulu ya. Iya, Dok. Dengan nama lengkapnya? Megawati. Megawati. Usianya berapa Mbak? 20 tahun, Dok. 20 tahun. Iya. Sekarang aktivitasnya Mahasiswa sekarang, Dok. mahasiswa. Iya. Di mana Mbak? Di UMJ, Dok. Di UMJ. Iya, Oke, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah ya. Iya. Kita mau ukur berat badan dan tinggi badan dulu ya Iya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini baik data yang didapat Mbak Mega sendiri tingginya 162 ya, Iya, benar, betul Dok. ya. Benar. Kemudian berat badannya 43 dan juga untuk lingkar pinggangnya ditemukan 76 ya Mbak Mega ya. Iya, Dok. Nah, setelah ini kita akan melakukan IMT ya atau indeks massa tubuh. Nanti kita sama-sama menghitung jumlah kalori berapa yang Mbak Mega butuhkan, karbonya berapa, protein dan juga serat beserta lemaknya ya. Nanti segala hasil yang didapat, segala yang Mbak Mega sampaikan atau ada yang Mbak Mega bingung, Mbak Mega boleh tanyakan ya. Baik, Dok. Gitu, semua yang kita dapat juga akan kita jaga kerahasiaannya dan akan kita sampaikan sebenar-benar dan sebaik-baiknya kepada Mbak Mega. Apakah Mbak Mega bersedia? Bersedia, Dok. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Mega. Baik, Dok. Oke, baik Bu Mega. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan berat badan dan juga tinggi badan ya. Dan sekarang kita akan menentukan status gizi berdasarkan EMT dan juga perhitungan kebutuhan energi yang Bu Mega butuhkan. Oke, selanjutnya di sini seorang mahasiswa perempuan usia 20 tahun, berat badannya 43 kg, tinggi badannya 162, lingkar pinggangnya 76, telah menderita DM tipe 2 sejak 3 tahun yang lalu. Dan bagaimana pola makan yang dianjurkan gitu ya. Dan juga Mbak Mega aktivitasnya itu ringan. Nah, langkah yang pertama di sini tadi berat badan kemudian kita bagi dengan tinggi badan. 43 dibagi 1,62 karena 162 cm kan dijadikan ke meter, kemudian hasilnya 16,38. Jadi untuk berat badan Mbak Mega sendiri sebenarnya masih kurang gitu. Nah, namun nanti kita akan memberikan tips dan juga memberikan prosedur-prosedur bagaimana cara meningkatkan karbohidrat, protein, lemak dan juga lainnya sehingga bisa menormalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini langkah keduanya kita menggunakan berat badan ideal terlebih dahulu ya. Dengan berat badan ideal itu berarti kita menggunakan berat badan yang aktual karena Mbak Mega itu mengalami kurangnya berat badan maupun menuju ke normal kayak gitu. Jadi tadi 162 kurangin 100 kemudian 10%-nya dari tinggi badan kurangin 100 dikalikan 1 kg dengan hasil 56 kg. Jadi berat badan ideal Mbak Mega 56 kg. Selanjutnya langkah ketiga kebutuhan energi basalnya. Jadi kita menggunakan dengan rumus yang telah ada untuk perempuan, kemudian dikalikan dengan berat badannya dulu, kemudian tinggi badannya, lalu dikalikan dengan usia Mbak Mega yang 20 tahun ya. Jadi yang kebutuhan energi basal yang Mbak Mega butuhkan itu 1281,7 kilokalori. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung kebutuhan energi total ya. Tadi kan KEB-nya udah kita dapat, kemudian kita kalikan dengan faktor aktivitas gitu. Nah, faktor aktivitas yang Mbak Mega lakukan kan termasuknya ringan karena tadi masih mahasiswa ya. Kemudian kegiatannya ini juga dilakukan secara online dan juga masih banyak aktivitasnya di dalam kamar, di rumah, seperti itu depan laptop, maka aktivitasnya tergolong masih ringan gitu. Jadi kita kalikan dari kebutuhan energi basalnya kan 1281,7 kilokalori, kemudian kita kalikan dengan aktivitas ringan ya Mbak Mega ya, dengan hal-hal yang seperti ini yang sudah tertera bahwa kalau perempuan tuh dengan aktivitas ringan maka 1,55 ya, jadi 1986,635 kilokalori kebutuhan energi total yang Mbak Mega butuhkan dalam seharinya, seperti itu Mbak Mega. Selanjutnya kita masuk ke karbohidrat sederhana nih. Karbohidrat sederhana apa sih yang sebenarnya yang harus Mbak Mega konsumsi dan juga berapa banyaknya kayak gitu. Jadi kita udah dapat tadi 10%-nya dari 1986 6,35 kalori yang ada. Nah, kita jadikan dikonversi lagi ya ke gram. Jadi kita bagi 4 menjadi 4,996.
Nah, saat 4,996 kita harus jadiin ke karbohidrat sederhana dulu biar kita bisa tahu nih gulanya seberapa gitu. Maka kita bagian 10 jadi 4,96 sendok makan gula atau karbohidratnya. Kemudian kita juga selain karbohidrat sederhana, kita juga perlu namanya karbohidrat kompleks yang gimana jadi 45% dikali 1986,635 kalori, jadi ada 893,98. Nah, ini kita konversi ke gram lagi dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bagikan 4. Jadi 23,49. Lalu setelah itu kita bagi 40 sehingga bisa menjadi bahan sumber makanan karbohidrat kompleks yang harus Mbak Mega konsumsi. Di antaranya jadinya 5,58 porsi bahan makanan ya. Nah, kemudian kita bisa juga menjadikan proteinnya berapa sih yang Mbak Mega butuhkan. Nah, protein total yang Mbak Mega butuhkan yaitu 5,58 dikalikan 4, jadinya 22,32 gram protein yang Mbak Mega harus konsumsi per harinya, kayak gitu. Kemudian 1986 ini kita bagikan dengan 1000, kemudian kita kali 14 gram untuk menunjukkan berapa sih serat yang harus dikonsumsi. Nah, untuk Mbak Mega sendiri per harinya yang perlu dikonsumsi yaitu 27,8 serat per hari. Lalu kita juga di sini punya protein lagi nih, menjelaskan bagaimana protein yang baik untuk Mbak Mega kayak gitu. Jadi kan sudah kami menggunakan dengan rumus yang sama yang telah disepakati juga bahwa 15% dari jumlah kebutuhan tadi energi total Mbak Mega. Kemudian kita jadikan sama dengan 297,99 kilokalori ya. Terus habis itu jangan lupa kita konversi dulu ke gram. Nah, hasilnya 74,49 gram untuk jumlah protein. Lalu kita juga membutuhkan koreksi protein total setelah mengurangi jumlah protein yang berasal dari karbohidrat kompleks. Jadinya jumlah protein bersih yang harus Mbak Mega pakai setelah dikurangin dari karbohidrat kompleks itu 74,49 dikurangi 22,32 ya, jadinya 52,17 gram ini jumlah proteinnya. Nah, di protein sendiri kan kita harus bagi dua, ada protein hewani dan juga nabati. Yang dimana protein hewani itu kita ambil 65%-nya nih, kemudian kita kalikan dengan jumlah protein yang telah kita koreksi protein total tadi, 52,17. Nah, hasilnya di sini ada 33,91 gram. Lalu kita konversi dulu ke lemak agar kita mengetahui ternyata protein hewani itu kalau dilemakkan tuh gimana sih caranya. Nah, maka hasil dari protein hewani ini kita bagi 7 lagi nih Mbak Mega. Jadi lemak nantinya yang Mbak Mega harus makan dari protein hewani yaitu 4 porsi protein hewani per harinya gitu ya. Lalu jumlah lemak dari protein hewani totalnya 4,84 dikalikan dengan 5. Jadi 24,42 gram lah ini hasil bersih yang harus Mbak Mega makan dari jumlah lemak dari protein yang hewaninya kayak gitu. Untuk protein nabati juga sama halnya, namun pembagiannya kita lebih sedikit ya. Tadi 65% dan ini 35% kali 52,17. Nah, maka di sini kita dapatkan 15,25. Konversi ke protein nabati, satu porsi protein nabati mengandung 5 gram protein dan 3 kg lemak. Mohon maaf, dan 3 gram lemak ya berarti. Nah, di sini kita dapatkan protein nabatinya tadi hasilnya berapa? 18,25 kita bagi dengan bagaimana cara kita membagi dengan protein nabatinya. Bagi 5 berarti 3,65 porsi protein nabati yang Mbak Mega konsumsi. Lalu kita juga harus bisa membedakan nih berapa lemak dari protein nabatinya sendiri. Maka caranya tadi kan kalau untuk lemak 3 berarti 3 dikalikan dengan porsi protein nabati yang ada berarti 3,65. Jadi protein nabati lemaknya dalam jumlah lemak yang harus Mbak Mega konsumsi itu 10,95 gram setiap harinya. Lalu total lemak dari protein itu didapatkan dari mana sih? Dari hasil yang tadi kita udah dapatkan dari jumlah lemak dari protein hewaninya kan ada 24,42, kemudian kita tambahkan dengan jumlah lemak dalam protein nabati 10,9. Jadi total lemak dari protein baik hewani maupun nabati yang dapat Mbak Mega konsumsi yaitu 35,37 gram. Lalu langkah ketujuhnya kita juga harus ini Mbak Mega mengetahui ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh ya Mbak Mega ya. Jadi di sini kita menyarankan juga bahwa lemak jenuh Mbak Mega tuh setiap harinya tuh maksimal berapa yang harus dikonsumsi seperti itu. Nah, di sini untuk lemak jenuh sendiri ada 7%, kemudian kita kalikan dengan 1986,635 kalori tadi ya. Nah, kita jadikan dulu untuk jumlah lemak jenuhnya jadi 139,06 kilokalori.
Kemudian 1 gram lemaknya sendiri kan 9 kilokalori. Maka kita bagikan nih 139,06 dibagi dengan 9 kalori, maka di sini mendapatkan 15,45 gram. Lalu di situ kita konversi juga satu porsi bahan makanan sumber lemak jenuh itu yang mengandung 5 gram lemak. Jadi 15,45 bagi 5 gram. Jadi porsi lemak jenuh maksimal yang harus Mbak Mega konsumsi kayak gitu itu 3,09 porsi lemak jenuh. Jadi hati-hati apa namanya? Ini sebenarnya eh, lemak jenuhnya harus segini maksimalnya seperti itu. Kemudian lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh ini lebih tinggi ya, 23% dikalikan 186,635. Di sini mungkin hasilnya akan nggak jauh beda, tapi kita yang penting tahu beberapa perhitungannya terlebih dahulu gitu ya Mbak Mega. Nah, di sini ada 456,62 kilokalori, 1 gramnya lemak itu kan 9. Jadi hasil yang didapatkan ini kalorinya 456,92 ini kita bagi dengan 9, hasilnya 50,76. Lalu sebenarnya kita juga harus ngitung lagi lemak tak jenuh tuh mengurangi lemak berasal dari protein kan. Jadi kan lemak tak jenuh, dia nggak jenuh kayak gitu. Nah, jadinya dia harus dicoba dikurangi lagi 50,76 dikurangi 35,37 lagi itu. Nah, ini adalah hasil yang dari protein tadi nih, dari protein yang sebelumnya yaitu dari total lemak dari protein 35,37 ya. Jadi kita kurangi jadinya 15,39 gram. Lalu kita ke konferensi dulu biar kita tahu satu porsi bahan makanan itu sebenarnya berapa sih. Nah, satu porsi bahan makanan kan 5 gram lemak tak jenuh ya. Jadi kita harus bagikan dulu 15,39 dari hasil ini, kemudian kita bagi dengan 5 gram, maka kita mendapatkan 3,08 porsi lemak tak jenuh. Maka inilah yang harus Mbak Mega konsumsi seperti itu. Oke, baik Mbak Mega, sebelumnya ada yang mau tanyakan terlebih dahulu atau ada yang masih dibingungkan dalam penyampaiannya? Oke, baik ya. Semoga Mbak Mega setelah ini bisa menerapkan bagaimana langkah-langkah hidup sehat, dapat mengatur kilokalori dan juga karbohidrat yang dibutuhkan, seperti itu. Karena ini sangat-sangat membantu halnya bagaimana kita dapat meningkatkan berat badan atau juga mengurangi berat badan maupun apa namanya dapat mengurangi diabetes yang Mbak Mega derita gitu. Kebanyakan penderita diabetes apa namanya berat badannya meninggi tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga yang malnutrisi atau maksudnya berat badannya kurang. Maka dari itu kita lebih mengencangkan lagi penambahan jumlah makan, kemudian mengatur kilokalori, kolesterolnya, kemudian lemaknya, protein, serta serat yang kita butuhkan dalam perharinya. Seperti itu ya Mbak Mega. Jangan melakukan sebenarnya kita jangan melakukan hal-hal yang membingungkan gitu. Maksudnya memberikan oh saya harus menjauhi ini ya dok, saya harus ini ya dok ya. Sebenarnya kita lakukan dulu dengan pola langkah terapi makan ini gitu. Jadi kita agar bisa menjadi maksimal seperti itu ya. Jadi disarankan banyak mengkonsumsi lemak yang baik, daging-dagingan juga sayur-sayur yang baik, dikurangi juga untuk gorengannya dan juga kemudian untuk manis-manisnya dulu di stop dulu. Seperti itu ya Mbak Mega. Semoga cepat sembuh dan segala yang disampaikan ini semoga dapat bermanfaat. Jika masih ada kebingungan atau Mbak Mega masih ada keluhan nanti bisa datang kepada saya lagi untuk mengkonsultasikan atau juga mengkomunikasikan dari apa yang Mbak Mega keluhkan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.